Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa berjumpa kembali di kajian kita sore hari ini dan kita langsung saja melanjutkan pembahasan kita, dan semoga dengan apa yang kita niatkan Allah membalas kita semuanya dengan pahala setara dengan haji yang sempurna. Jamaah rahimakumullah, di dalam pembahasan kita al-qaulus tsabit, masih ingat apa itu al-qaulus tsabit? Pak Wito? Al-qaulus tsabit itu adalah kalimat syahadat, dua kalimat syahadat. Lebih tepatnya adalah ya kalimat tauhid sendiri, yang paling inti adalah la ilaha illallah. Nah, itu artinya Allah memberikan peneguhan kepada kita di berbagai kondisi atau di berbagai waktu. Ada 4 waktu yang sedang kita bahas, di mana Allah memberikan kepada hambanya itu kemampuan untuk bisa mengucapkan dan juga memegang al-qaulus tsabit atau ketauhidannya. Karena di dalam perjalanan hidup manusia boleh jadi dia ditakdirkan melepas ketauhidannya sehingga dia berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mentauhidkannya, atau dengan artian dia telah keluar dari Islam. Ketinggal jelas gini. Nah, kalau kurang besar nanti bisa dibesarkan. Baik. Jamaah rahimakumullah, ada 4 waktu Allah memberikan al-qaulus tsabit. Mengingat kembali, yang pertama waktunya adalah kapan? Tatkala kita masih ada di alam ruh. Yang kedua adalah tatkala manusia, di mana waktunya? Ini semuanya berkelanjutan ya. Waktu pertama, waktu kedua, dan waktu ketiga. Nah, untuk mengulangi kembali kemarin sebagai bagian supaya bisa nyambung. Waktu kedua adalah tatkala manusia ini sudah hidup di dunia ini. Di dalam riwayat berikut ini Rasulullah SAW bersabda, man barang siapa, baik laki-laki maupun perempuan, dimanapun dia berada, qala dia mengucapkan apa? Asyhadu, aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak saya ibadahi. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu, Allah itu satu-satunya, la syarikalahu, tidak ada sekutu atau tandingan baginya, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku juga bersaksi bahwasanya Muhammad adalah abduhu, hamba Allah, dan beliau juga seorang rasul Allah. Nah, ini al-qaulus tsabit ini 1, kemudian 2. Tapi pada intinya adalah ini, la ilaha illallah ini. Jadi ini 2 kalimat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Dan kalau dia juga bersyahadat wa anna Isa, dan dia bersaksi bahwasannya Isa, siapa itu? Anaknya Maryam, dia adalah Abdullah, dia hamba Allah, bukan Tuhan, seperti itu. Wabnu amatihi wa kalimatuhu, dan dia adalah apa? Anak hambanya, dan juga dia adalah kalimat Allah, alqaha ila Maryam, yang diletakkan kepada siapa? Rahimnya Maryam. Jadi dia dilahirkan oleh manusia. Jadi kalau dilahirkan oleh manusia atau dilahirkan oleh ibunya, berarti dia adalah manusia, bukan Tuhan. Waruhuhun minhu, dan dia didatangkan atau bagian dari ruhnya Allah. Kalau dia bersyahadat seperti itu, dia Isa itu bukan Tuhan. Dan dia juga bersaksi wa annal jannata haqq, dan dia bersaksi surga itu benar adanya. Karena ada orang yang tidak percaya dengan surga. Dia hanya hidup, ya sudah, pokoknya yang penting senang-senang, dan intinya menghabiskan waktu hidupnya. Kalau mati ya sudah selesai. Dia tidak percaya dengan surga. Wa annan nar, dan sedangkan apa? Neraka itu juga hak, benar adanya. Jadi kalau dia sudah percaya surga dan neraka, berarti dia percaya bahwasanya ada hari akhir. Ini bagian dari apa? Iman ini. Iman kepada hari akhir. Jadi ini satu kaitan. Kan biasanya di dalam Al-Quran disebutkan
man amana billah wal yaumil akhir. Jadi iman kepada Allah yang mana? Ya tadi bersyahadat tadi. Dan ini dia beriman kepada hari akhir, yaitu tentang apa? Adanya tempat kesudahan, yaitu apa? Al jannah, yaitu surga, dan juga an-nar, itu neraka. Nah, dia percaya itu ada. Kalau jelas percaya, dia tahu jalan mana yang akan menunjukkan kepada salah satu di antara keduanya, dan dia berhak memilihnya. Apa dampaknya orang yang di dalam kehidupannya, boleh jadi orang ini dulunya lahir dari keluarga bukan Islam, jadi al-qaulus tsabit di alam ruhnya itu dia telah lupa, dan dia tatkala di perjalanan hidupnya berjumpa dengan seseorang, atau mungkin Allah datangkan ilmu, hidayah dalam bentuk ilmu, sampai kepada hidayah tauhid dan masuk ke dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat, adkhalahullah, Allah akan memasukkan siapa? Dia yang mengucapkan 2 kalimat syahadat tadi dan bersaksi beriman kepada Allah dan hari akhir tadi, min ayyi abwabil jannah, dari pintu surga yang mana saja, silahkan milih, yang itu ada 8 yang dia kehendaki. Jadi bisa dimasukkan melalui apa? Pintu surga yang mana saja, salah satu masuk lewat pintu tersebut yang dia kehendaki. Maka ini adalah jaminan bahwasanya bagi orang yang tatkala di kehidupannya dia masih memegang ketauhidan ini, dia berhak mendapatkan apa? Surga. Kalau setelah itu dilepas, oh ya dia tidak akan mendapatkannya lagi. Jadi satu proses gitu. Jadi al-qaulus tsabit di waktu yang pertama itu akan dilanjutkan terus kepada waktu yang kedua sebagai bentuk istiqomah. Dari mana istiqomahnya? Dikatakan oleh Allah di surat apa saya namanya saya lupa itu. Di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-14, kalau tidak 14, 13. Itu dikatakan oleh Allah, innalladzina qalu rabbunallah. Innalladzina adalah orang-orang yang qalu, mengatakan, kan seperti tadi Rasul mengatakan man qala, barang siapa yang mengucapkan. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yang qalu, mengatakan, bersyahadat rabbunallah, Tuhanku itu adalah Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahsanun, mereka itu tidak akan takut dan mereka tidak akan apa? Sedih dalam kehidupannya, walaupun dalam perjalanan keistiqomahannya dia itu tadi itu mendapatkan gangguan dari orang-orang terdekat, baik orang yang dari bagian keluarganya, mungkin teman atau tetangganya, bahkan kolega-koleganya, bahkan bisa menjadi musuhnya, bisa mengusir dia dari negerinya, bahkan bisa menghilangkannya nyawanya, kan nggih. Jadi dikatakan oleh Allah, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, kemudian dia istiqomah. Istiqomah itu apa? Dia bahasa Jawa ini bagi ajek, nggih. Jadi dia memegang apa yang sudah dia ambil. Apa itu? Ya al-qaulus tsabit di alam ruh itu, dia dalam keadaan Islam lahir, dia juga dalam keadaan Islam, dan dalam perjalanan hidupnya di waktu yang kedua ini dia tetap dalam kondisi Islam, istiqomah. Tsumastaqamu falahun alaihim walahum yahsanun. Terus dikatakan ulaika ashabul jannah, mereka itu adalah siapa? Ashabul jannah, penghuni surga. Khalidina fiha, ya dia kekal di dalamnya. Khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun, itu adalah jaza atau balasan dari apa yang dia kerjakan tatkala di dunia, yaitu apa? Memegang al-qaulus tsabit, istiqomah di dalam Islam, ketauhidan. Dikatakan ulaika ashabul jannah itu. Nah, maka ini di waktu kedua ini aja sudah dijanjikan oleh Allah, adkhalahullah, kepada apa ini? Al-jannah, lewat pintu yang dia kehendaki. Jadi penting tidak membawa al-qaulus tsabit di dalam kehidupannya dia, kita semuanya sekarang ini. Jangan sampai gara-gara sembako akhirnya akidah ini
tukar, dilepaskan. Al-qaulus tsabit yang sudah kita pegang ini kita lepaskan. Karena memang gangguannya seperti itu. Untuk menghancurkan sebuah negara plus keyakinannya itu pasti diserang dari sisi ekonomi. Kalau udah ekonominya ambruk itu sudah, itu disetir tuh gampang. Cuman nanti orang itu mau menggadekan akidahnya atau tidak, itu tergantung masing-masing individunya. Barang siapa yang dia istiqomah, ya maka dia akan tetap apa? Di dalam ketauhidan. Kalau dia mati seperti itu, maka dia akan mendapatkan janji Allah surga tadi. Nah, ini rentetan yang ketiga. Waktu yang kedua sudah bisa dipahami nggih. Selama dia hidup ya kayak kita sekarang ini masih hidupnya memegang ketauhidannya. Nah, kemudian Allah menguji dengan al-qaulus tsabit di waktu yang ketiga sebagai kelanjutannya. Ini juga yang paling penting juga ini. Karena waktu yang ketiga ini waktu yang luar biasa hebat dialami oleh setiap dari manusia. Kapan itu? Kira-kira kapan waktunya? Yaitu waktu datangnya ajal kematian. Ajal ini bukan ojol lagi. Ajal bukan ojol, ajal. Nah, ajal itu adalah batas waktu. Kalau dari istilahnya, dari bahasa, ajal itu batas waktu. Jadi kata ini bisa digunakan untuk semua situasi. Ajal apa silahkan, tetapi sudah masuk di dalam kelaziman perkara nopo kematian. Ingat ajal itu mesti ajal kematian, tapi ajal itu adalah batas waktu. Seperti itu. Jadi kalau sudah datang ajal, sudah habis waktunya, waktu ngapain? Ya apa saja. Tapi di sini tentang kematian, ini akan diuji oleh Allah di waktu yang ketiga ini apa? Kemampuan dia untuk istiqomah, berpegang teguh kepada al-qaulus tsabit. Dan ini yang terpenting di antara rentetan kejadiannya manusia. Karena di waktu yang keempat nanti itu adalah bagian dampak dari dia ini mempertahankan al-qaulus tsabit di waktu kedua dan yang ketiga. Bisa dipahami di sini. Saya ulangi ini. Yang paling penting di sini adalah di waktu yang ketiga ini memegang al-qaulus tsabit ini yang terpenting. Kenapa? Karena ya tatkala ajal kematiannya akan menentukan tempatnya dia nanti di mana dan status kematiannya. Wa inna amalu bil khawatimi, Rasulullah mengatakan sesungguhnya amal seseorang itu ditentukan dari khatamnya, dari akhir hidupnya. Rasulullah mengatakan dulu ada orang yang dia itu hidup dengan melakukan amalan ahli neraka, tapi takdir menentukan lain. Tatkala dia mau mati, dia beramal dengan amalan penghuni surga dan dia mendapati kematiannya, maka dia masuk dalam surga karena mati dalam keadaan mentauhidkan Allah. Kemudian Rasulullah mengatakan, dan ada lagi orang yang kehidupannya selama hidupnya itu beramal dengan amalan penghuni surga, soleh alim. Kemudian suratan takdir mengatakan dia kemudian beramal dengan amalan penghuni neraka sebelum dia mati, kemudian dia mendapati kematiannya, maka dia adalah penghuni neraka. Nah ini, maka kematian ini yang paling penting. Bagaimana dia mempertahankan al-qaulus tsabit. Ujian terberatnya di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya selalu memohon, senantiasa berdoa beliau kepada siapa? Ya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Apa yang diminta Rasulullah yang paling utama di antara keinginan-keinginannya beliau adalah agar tidak dikuasai oleh setan. Setan dari kalangan siapa? Dua-duanya, jin dan manusia. Nanti ada buktinya hadisnya. Mana jin dari mana setan dari kalangan jin, mana setan dari kalangan manusia. Saat kapan? Saat kematian. Khusus di sini permintaannya supaya tidak dikuasai setan, khususnya pada saat kematian. Proses ajal kematiannya kan ajal itu kan ada
ada semacam sakaratnya, kalau Rasul mengatakan di dalam ajal itu ada, atau kematian ada sekarat. Nah, saat sekarat ini loh, setan itu mencoba untuk menguasai. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan kepada siapa? Kaum muslimin agar bersungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh loh ini. Karena apa? Sekali lagi, waktu yang utama terpenting dari ujian Al-Qaul Tsabit di waktu yang ketiga. Waktu yang keempat adalah dampak hasilnya manusia yang bisa mempertahankan Al-Qaul Tsabit di waktu yang kedua atau di waktu masa hidupnya, dan waktu yang ketiga tatkala dia mau mati, dicabut ruhnya. Kalau itu lulus waktu dua, waktu ketiga, maka yang keempat nanti otomatis akan ngikut. Untuk mencari keselamatan dari fitnah syaitan tatkala kapan? Ya kematian ini. Karena syaitan akan menghalangi, jelas nih, menghalangi manusia untuk mendapatkan al-qaulus tsabit atau mempertahankan dua kalimat syahadatnya ini, alias keislamannya, alias ketauhidannya ini kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu ketiga. Jadi setan ini dengan susah payah segala kekuatannya disentralkan atau dicurahkan di waktu yang ketiga ini. Habis-habisan di sini. Karena kalau berhasil, wah dia luar biasa. Kalau tidak berhasil, ya berarti dia gagal total, si setan tadi. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lain-lain nomor sekian-sekian ini datang dari Abu Al-Yusr radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Niki doanya, luar biasa doanya ini. Allahumma, wahai Allah, inni sesungguhnya aku, a'udzubika berlindung kepadamu, min dari al-hadmi, yaitu apa? Tertimbun itu apa? Ya, keurukan, tertimpa, tertimpa itu dalam kata umumnya ini ya semua kondisi, ketidaksengajaan atau takdir Allah, atau disengaja ditimpakan. Kan sering orang dijebak, kemudian apa ditimpuk dengan masalah atau yang lain-lain, bahkan dieksekusi, itu terjatuh, kejatuhan. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah, min dari ataroddi, yaitu apa? Jatuh itu boleh jadi karena ketidakkonsentrasiannya, maaf, karena kebodohannya itu dalam arti tidak ngerti sebenarnya ini bisa bikin jatuh tapi tetap dilewati kan gitu, atau dijatuhkan, bahasa strukturalnya itu diturunkan, atau apa, dilengserkan, atau digeser, bahasa kita dicutik, seperti itu. Wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min dari apa? Al-ghoroki, yaitu apa? Tenggelam. Nah, tenggelam itu artinya apa? Ya tatkala dia berada di atas air. Tenggelam itu artinya boleh dia di atas air kemudian tenggelam, atau naik pesawat jatuhnya di air, seperti itu, tenggelam. Seperti itu. Dan ini Rasulullah ini meminta doa ini yang luas sekali loh permintaannya. Bayangkan berarti ta'awud ini yang disampaikan oleh Rasulullah, perlindungan ini meliputi di semua kondisi. Rasulullah saja minta seperti ini loh. Kok kita tidak melakukan seperti ini, ya kira-kira kurang pas kita. Wa a'udzubika min al-haroki, dan aku berlindung kepadamu dari kebakaran. Kebakaran itu apa? Ya, medianya kan api, sifatnya api itu apa? Panas. Terus yang kedua apa? Membakar, menghanguskan dalam tempo yang singkat dan skalanya luas.
Nah, artinya apa? Kehilangan sesuatu dalam waktu singkat. Entah itu hartanya, usahanya, atau barangkali anggota keluarganya, kan banyak orang kehilangan itu. Itu di surat Al-Baqarah kan ada wala buluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Aku berlindung ya Allah dan sebagainya. Di itu ujiannya apa? Akan diuji manusia itu dengan kehilangan nyawa, kehilangan harta benda dan ketakutan seperti itu. Wal haromi dan juga apa? Kepikunan. Rupanya pikun itu perlu dimintakan perlindungan kepada Allah. Ya manusia akan pikun, tapi supaya tidak pikun lebih awal seperti itu, mudah lupa. Dan ini dimintakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya untuk menghindari pikun itu dengan banyak mengingat Allah, kan baca Quran dan berzikir itu akan membuat orang itu, maaf sekalipun umurnya sudah tua itu, pikirannya masih tetap jalan. Bisa lihat ulama-ulama terdahulu umurnya, yang sudah tua sekali pakai tongkat, sudah jenggotnya putih, ubanan, keriput, itu kalau ditanya tuh masih bisa menyelesaikan beberapa persoalan kan banyak yang seperti itu tidak lain karena apa ya, beliau ini senantiasa berlindung dan juga meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala sekaligus berzikir kepadanya. Dan ini puncak doanya, wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu wahai Allah, an yatakhobatoni asyaiton, agar apa, tidak menguasai atau mengganggu aku siapa, syaiton. Kapan? Indal mauti, di saat sakaratul mautku. Nah ini, maka sakaratul maut ini sekali lagi perlu dimintakan perlindungan. Terus yang kedua, bagi orang-orang yang menunggu orang yang sedang sakit, dan anggap saja sakitnya itu sudah stadium tinggi atau sudah kecil kemungkinan untuk sembuh atau lanjut hidup kembali, dan kemungkinan dia ini nanti akan datang kematian, tidak jauh dari itu, ya harus ditunggu bergantian, tidak boleh sendirian. Maka tatkala datang sakaratul maut ini, setidaknya Allah memberikan bantuan perlindungan dengan lantaran atau dengan wasilah perantara orang terdekat untuk mengucapkan apa? Ya ini, memegang teguh syahadat atau al-qaulus tsabit. Karena sudah kita bahas dulu tentang apa yang terjadi dalam sakaratul maut, itu luar biasa gangguannya. Ulama-ulama terdahulu sampai diganggu oleh syaitan untuk diajak murtad. Minimal diajak sombong, supaya sombong sehingga apa, amalnya hapus dan dia tidak bisa masuk dalam surga karena apa, banyaknya kesombongan di dalam hatinya. Nah ini, jadi ini penting karena sakaratul maut ini sampai diminta khusus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berupa doa apa, doa ta'awud, doa perlindungan. Entah matinya nanti dengan jalan apa, perantara apa, ini setidaknya saat itu ya tetap terjadi gangguan dari apa, dari syaitan. Dengan kata lain, dalam hadis ini ada 3 hal. Yang pertama apa, perlindungan. Yang kedua ada syaitan. Yang ketiga ada apa, waktu kematian. Ini sudah jadi satu rangkaian ini. Jadi satu rangkaian yang harus apa, dipahami dari hadis ini. Maka tatkala urusan kematian itu ada syaitan loh di situ, dari kalangan jin maupun manusia, dan di situ harus meminta perlindungan kepada Allah. Dan boleh jadi orang itu ditakdirkan meninggalnya dalam kondisi sendiri, misalkan naik sepeda motor atau kendaraan, kemudian ajal datang, baik itu ajalnya datang atau mungkin karena kecelakaan, mungkin barangkali orang ada di ruang ICU, kemudian sudah datang ajalnya, tatkala perawat tidak ada, keluarganya tidak boleh masuk, yang lainnya juga sama kondisinya, tidak bisa membantu. Siapa yang bisa membantu dia untuk mempertahankan al-qaulus tsabit melainkan siapa? Allah ini. Engkau wahai Allah. Seperti itu. Baik, godaan syaitan dalam kondisi tersebut sangat berat. Nanti bisa lihat di video di channel yang sudah kita pakai. Karena saat itu seorang muslim sangat lemah dan berat, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minta perlindungan darinya, terutama doa lain yang beliau sampai dibawa saat setiap sholat. Sholat itu apa sih? Ya
itu adalah amalan tertinggi dari seorang hamba Allah, dan itu baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Nah, di situ sampai Rasulullah tuh memasukkan doa ini sebagai bagian dari kegiatan apa? Sholatnya tadi. Jadi sederhananya, berbicara sholat juga berbicara mengenai perlindungan terhadap godaan syaitan saat apa? Waktu-waktu yang akan disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi berbicara tentang sholat ini juga satu paket membicarakan hal yang ini. Apa itu? Di dalam Bukhari Muslim nomor sekian-sekian ini disebutkan oleh Rasulullah, idza tasyahada ahadukum, jika sudah sampai waktunya pada apa? Tasyahud. Kapan tasyahud niku? Tatkala hampir selesai sholat. Sholat sudah hampir selesai. Ahadukum, salah seorang di antara kalian. Famaka, nah ini maka lagi. Famaka, maka itu ya satu paket. Kalau setelah makan kemudian apa minum satu paket seperti itu, ibaratnya gitu. Kalau kalian sedang sholat dan sudah sampai pada posisi tasyahud, maka saat itu kata Rasulullah, fal yasta'id, maka dia hendaklah beristi'adzah atau meminta perlindungan atau berta'awud kepada siapa? Allah. Minta kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan atau daya melainkan dari Allah terhadap apa? Isti'adzahnya ini, berta'awudnya ini. Nah, jadi berbicara sholat itu berbicara ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah terhadap min arba'in, dari 4 perkara ini. Kalau kalian sedang sholat, jangan lupa satu paket, berlindung kepada siapa? Allah, dari perkara ini, jumlahnya 4. Yaqulu, seraya dia membaca dalam posisi apa? Tasyahud ini. Setelah selesai tasyahudnya, maksudnya bukan tasyahud sambil baca doa ini, tidak. Artinya setelah selesai tasyahud, rukun tasyahudnya itu sedang dilaksanakan, bacaannya sudah selesai, bacalah ini, Allahumma, wahai Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min dari azabi jahannam, dari azabnya apa? Neraka jahannam. Jadi minta berlindung loh dari neraka jahannam itu, supaya apa? Apinya itu tidak mengenai. Kapan? Ya diantaranya adalah melewati siratal mustaqim itu. Kan nanti manusia akan dilewatkan oleh Allah di surat Maryam, itu bisa dilihat ayat 71-72 itu. Itu nanti setiap dari kita itu akan melewati jalan yang lurus yang membentang di atas neraka jahanam itu. Apinya berkobar-kobar. Yang bisa selamat adalah orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan perlindungan, di antaranya dengan memintanya lebih dahulu atau sebelum waktunya tiba ajalnya, tatkala masih hidup, dan diminta di dalam sholat sebagaimana Rasulullah memohon. Ngapain kok di dalam sholat mintanya? Setiap sholat, karena sholat adalah waktu paling utama mustajab untuk berdoa. Iya. Dan di dalam sholat ada waktu yang atau rukun yang utama untuk berdoa, ya diantaranya tatkala sujud, tatkala sebelum salam nih, antara tasyahud dan salam, dan kemudian di bacaan-bacaan surat-surat atau ayat dan yang lain-lain. Yang pertama. Yang kedua, mintalah kamu berlindung wamin, dan dari apa? Azabil qabr, dari azab kubur. Karena kubur nanti itu akan menyempit dulu, semua orang akan disempitkan dulu. Tapi kemudian kalau orang yang mendapatkan perlindungan dari Allah, al-qaulu tsabitnya dia dapat, dia lolos dari ujian kubur, maka azab itu tidak jadi, dia akan merenggang lagi, sebagian hadis yang sudah kita baca di beberapa pertemuan yang lalu, bisa dilihat di video sebelumnya. Dan kamu juga harus minta perlindungan dari yang ketiga ini, apa? Wa min fitnatil mahya, dan berlindung dari fitnah atau ujian al-mahya, kehidupan. Apa? Diuji misalkan itu ekonominya jatuh,
kemudian ada orang datang bagi-bagi sembako, ngajak untuk menggadaikan apa? Akidahnya. Itu ujian hidup loh, seperti itu. Dan jangan lupa wal mamat, dan juga tentang kematian. Mintalah perlindungan terhadap apa? Fitnah kematian. Karena tatkala kamu mati, prosesnya itu nanti ada sekarat, ngoten nggih. Ajal tiba, kemudian setelah tiba ada sekaratnya, dan saat sekarat itu ada fitnah dari syaitan, dan di situ kamu harus mengucapkan atau berpegang teguh kepada apa? Al-qaulus tsabit, la ilaha illallah. Nah, maka dalam kematian itu ada itu. Mintalah kamu perlindungan, karena di situ itu tidak ada yang bisa melindungi melainkan siapa? Ya Allah. Wa min syarri, dan juga dari keburukan. Keburukan apa? Fitnah ujiannya al-masih ad-dajjal. Nah, ini yang paling utama di sini nih, yang sesuai dengan pokok bahasan kita, minta perlindungan dari fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan itu tentang apa sih? Tentang waktu kedua manusia mempertahankan al-qaulus tsabit tadi loh. Tatkala hidup kan nanten nggih, kan diuji nanten nggih. Maaf, misalkan cintamu mati dengan calon pasangan, kok dia akidahnya beda, dipisah ndak kena, panggah ngetek ngoten nggih. Ning Indonesia ra iso, rabi ning luar negeri kan ngoten nggih. Nang kono boleh, ya berangkat loh. Itu fitnah kehidupan untuk apa? Mempertahankan al-qaulus tsabit. Ndak sampai di situ aja. Ini loh waktu yang ketiga ini. Diuji nanti. Ada gangguannya dari siapa? Ya syaitan. Hati-hati di situ, ngoten seperti itu. Dan juga fitnah kehidupan ini diantaranya ini, fitnah dajjal ini. Kalau yang dia hidup di masanya siapa? Ya dajjal ini kan. Ada fitnah-fitnahnya, fitnah dajjal. Seperti itu. Bisa dipahami gitu di sini. Nah, maka di dalam hadis yang lain riwayat Muslim nomor sekian-sekian ini, Rasulullah sampai mengatakan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah siapa? Ya, kematian itu salah seorang dari kalian yang akan mati, kan mati kan gak langsung mati nggih, kan ada tadi saya katakan sekaratnya ngoten nggih. Wa innal mauti la syakaratin, Rasulullah mengatakan, dan sesungguhnya di dalam kematian itu ada sekaratnya. Nah, tatkala sekarat ini harus dibantu apa? Mentalkin, lakinu mentalkin nggih, lakinu talkin. Ya tuntunlah untuk mentalkin apa? Ya orang yang mau mati di antara kamu dengan ini, la ilaha illallah, dengan harapan Allah menjadikan dia orang yang ditakdirkan bisa mempertahankan al-qaulus tsabit di waktu pertama, lanjut di waktu yang kedua, dan saat itu di waktu yang ketiga adalah kapan? Ini kematian. Oke, bisa dipahami di sini. Jadi hadis ini tidak sekedar isapan jempol, nggih. Dan maaf mungkin ada yang salah sangka atau salah menafsiri hadis ini. Jadi kalau mau mentalkinkan atau membacakan kalimat la ilaha illallah atau mentahlilkan itu bukan setelah mati. Saat masih hidup mau mati itu harus ditalkinkan atau ditahlilkan supaya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau setelah mati ya tidak ada gunanya, dia sudah mati kok. Sebelum mati dia harus bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah walaupun lewat lisan saja. Karena kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang didominasi dengan huruf lam. Lam nggih niki, lam, la niki. Kemudian ini lam lagi, ada lam lagi, ada lam lagi ngoten nggih. Apa sih huruf lam itu? Adalah huruf yang makhraj hurufnya itu ada di ujung lidah. Ujung lidah menyentuh apa? Ujung langit-langit bagian depan mendekati gigi seri depan. Kalau gigi seri panjangan depan tuh bagian dalamnya itu kan nempel dengan gusi nggih. Nah, ujung lidah kita tuh nempel ke sana. Jadi ini makhraj yang paling mudah, hanya menggetarkan lidah saja. Ngoten nggih. Tidak perlu energi banyak. Dan ini tidak membutuhkan usaha lebih untuk mengeluarkan udara. Tidak bersifat hamas. Sudah ada. Fa, sa, sha, ndak. Tapi dia hanya gerakan lidah saja dengan ditempelkan sudah makhrajnya ketemu la, al, ngoten nggih, seperti itu.
Dan di situ dia tidak perlu kol-kolah, tidak perlu mantul. Kalau mantul kan harus usaha. Al-haq kok, nah itu enggak. Tapi ini hanya ditempelkan saja, digeser, selesai. Jadi orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu seharusnya cukup mudah, tapi gangguannya yang berat. Jadi misalkan kan dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu tidak perlu menggerakkan bibir, tidak perlu menggerakkan rongga mulut, tidak perlu mengeluarkan aliran udara, itu sudah terselesaikan kalimat la ilaha illallah ini. Coba rasakan, mulutnya tidak usah digerakkan, agak setengah nutup saja. Lidahnya banyak gerakan la ilaha illallah, selesai enggak? Bunyi enggak? La ilaha illallah. Ini lidahnya bibirnya nutup nih, lidahnya tuh la ilaha illallah itu ya seperti itu. Jadi Allah sudah menetapkan sedemikian hingga kalimat la ilaha illallah ini adalah kalimat yang termudah untuk diucapkan dan terberat bagi orang yang tidak mau Islam. Orang kafir coba suruh mengucapkan itu, sulit tuh, lidahnya tuh berat mengucapkan. Padahal tinggal la ilaha illallah itu dia tidak bisa. Padahal kalimat yang mudah secara pengucapan huruf. Nah, ini sekalipun mudah kalimat ini, usahakan tatkala orang mau mati, kedatangan maut itu bisa mengucapkan kalimat ini. Harus mentalkan semuanya. Kalau perlu semuanya cuti, libur tatkala ada anggota keluarganya yang hampir kedatangan maut ini harus ngumpul di situ. Jangan datangnya setelah mati lah. Buat apa? Sudah dikubur orangnya sudah mati kok datang. Datang tatkala masih hidup. Jadi orang yang sudah sakit, sudah keras dan sebagainya itu harus ngumpulnya di situ, datanginya. Kan banyak ceritanya, sudah mati baru datang kan, saya aja kubur sih, aku tak teko sih. Jadi buat apa? Kedatangannya itu buat apa gitu loh? Buat ngantarkan saja. Itu sudah diselesaikan orang lain kok. Hak untuk mengantarkan ke kubur itu masuk 5 hak orang muslim itu bisa diselesaikan orang lain. Lah ini kalau bisa la ilaha illallah ini diusahakan, diingatkan di sekelilingnya. Kalau ada yang dukung banyak kan, dia akan lebih mudah mengucapkan itu walaupun dalam situasi tertekan atau tegang dalam kondisi gaibnya tadi banyak syaitannya. Di hadis yang lain nomor sekian-sekian dari Abu Daud, Rasulullah sampai menegaskan, ini penegasannya, man kana, barang siapa yang dia itu akhiru, yang terakhir dari apa kalimatnya atau kata-katanya, man akhiru kalamihi, kalimatnya atau omongannya itu, kalimat terakhir itu kapan? Ya saat dia sudah tidak bisa berkata lagi setelah itu. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Gimana? Jadi yang terpenting adalah saat kematian ini harus diusahakan sedemikian hingga harus bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya saya katakan perlu cuti kerja, tinggalkan kerjaan dan sebagainya untuk apa? Menemani orang yang sebentar lagi mati. Seperti itu. Ngapain? Loh, janjinya ini loh, dakhalal jannah loh. Memang maaf kalau sayang dengan orang yang mau mati ini dan ingin dia masuk surga, korbankan semua, waktunya korbankan, kerjaan korbankan, cuti perlu, lain-lain sudah tidak usah diurusi. Untuk apa? Mendapatkan ini jaminan surga bagi siapa saja di akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, surga lagi. Nah, mau mengantarkan orang itu masuk dalam surga lantaran membawa atau memegang teguh al-qaul tsabit di waktu yang ketiga. Mau? Penting atau tidak? Sik le yo tunggokno, aku tak metu sik ya, tak nyambut gawe sik. Kira-kira berani ndak ninggalkan kayak gini? Nah, ya janganlah. Seperti itu. Ya gitu. Ya artinya ini psikologi kematian kalau sudah mau meninggal dunia karena proses gini ya sebaiknya ya maaf ya sama-sama legowonya. Yang mau mati maaf dik wis ndak usah aku terning ICU, seneng kene kancanane aku ya kabeh celuken ning kene wis, ya gitu aja sudah ya kan gitu loh, yang dimasukkan maaf ICU. Dan ya kalau paling tidak ICU itu ya mbok ya sudah tahu orang ini kemungkinannya ntar lagi mati ya keluarganya ya suruh datangi saja lah, ini bapak anda ini sudah kayak gini dah, silahkan, jangan, enggak boleh di luar dari jendela, memangnya bisa telepon seperti itu, teriak-teriak ndak dengar seperti itu. Nah kalau dia digoda oleh setan lah gimana? Nah
Nah, ya seperti itu. Jadi ini adalah satu pembahasan tentang psikologi kematian. Sampai di sini bisa difahami kalimat ini tadi. La ilallah adalah terpenting yaitu di waktu yang yang ketiga. Sampai Rasulullah meminta dalam doanya bahkan di bawah saat sholat. Berarti penting sekali mempertahankan ini. Karena ada orang yang tatkala mau mati ya ceritanya lain. Semoga saya berdoa betul untuk saya panjenengan semuanya nanti dimudahkan oleh Allah untuk bisa mengucapkan kalimat la ilallah di akhir kehidupan kita. Amin. Baik. Selanjutnya jamaah rahimakumullah. Buktinya, perlu bukti? Maksud bukti bukan orang mati di sini, enggak. Ya, buktinya adalah siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat tahlil la ilaha illallah alias al-qaulus tsabit di waktu yang ketiga, yaitu kapan? Akhir hayat beliau. Terabadikan di dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, dan ini diriwayatkan oleh orang yang luar biasa pula. Dalam Bukhari nomor hadis 6029. Siapa? An Aisyata, istrinya langsung lagi. Nanti kalau ada soal Rasulullah itu meninggal dunia itu di rumahnya siapa? Di rumahnya Ibunda Aisyah. Di mana? Di pangkuan beliau. Radhiyallahu anha kanat takulu, adalah beliau itu Ibunda Aisyah ini mengatakan, beliau yang cerita langsung, diriwayatkan oleh sekian orang ini tadi. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana baina yadaihi, di depan beliau atau yang ada di Rasulullah itu raqwatun au ulbatun fiha maun, ada apa? Ya ini tempat air ngoten nggih. Entah kalau sekarang tuh mungkin kayak ya ember kecil atau mungkin kayak sekarang mungkin apa ya ceret kendi atau dan sebagainya. Ini kantong kulit, kalau dulu dari kulit terus dijahit nih kok nggih ngoten nggih. Ada nopo tumbler kayak sekarang tidak ada dulu ngoten nggih. Ditutup enak itu ndak, itu dulu kantong dijahit terus disumbet itu. Fiha, yang di dalamnya itu ada air ya untuk minum, untuk mengompres beliau ngoten nggih. Faja'ala yudkhilu yadaihi fil ma'in, beliau itu kemudian apa, dengan kedua tangannya itu dimasukkan ke dalam air tadi, bersih-bersih seperti itu. Beliau kemudian masukkan kedua tangannya ke dalam air. Karena apa? Beliau ini saat meninggal dunia ini kan panasnya tinggi, beliau membutuhkan ya penurun panas itu dengan air itu tadi. Fayam sahu bihima, beliau mengusapnya bihima, dengan air itu menggunakan apa? Kedua tangan beliau ini kepada apa? Wajahu, kepada wajah beliau. Diseka wajahnya dengan apa? Air, melalui tangannya dari air yang ada di ember tadi atau dituangkan dari tempat minum tadi. Fayaqulu, kemudian Rasulullah mengucapkan, kata Ibunda Aisyah, saat itu beliau mengucapkan la ilaha illallah. Ini yang nemani saat kematian beliau, sekaratnya itu adalah istrinya langsung di sampingnya dan beberapa yang lain. Nah, Rasulullah tatkala itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi Rasulullah pun juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu yang ketiga ini beliau mendapatkan apa? Al-qaulus tsabit la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Inna, sesungguhnya lil mauti, kepada kematian itu sakaratin, ada sekaratnya. Dia mengatakan kepada Ibunda Aisyah, la ilaha illallah, sesungguhnya tatkala mati ini ada waktu di mana manusia itu sekarat di situ. Nah, waktu sekarat itu ya diganggu oleh jin dan lain-lain, digunakan untuk itu. Tsumma nasaba yadahu, kemudian beliau menjulurkan tangannya, faja'ala, dan menjadikan tangannya tadi untuk berdoa. Jadi beliau tatkala itu mau la ilaha illallah, kemudian tangannya berdoa.
firrafiqil a'la, ya Allah pertemukan aku dengan kekasihku yang al-a'la, yang maha tinggi, yaitu ya Allah sendiri. Ya Allah pertemukan aku denganmu. Ya segera sudah matikan saja. Saya sudah mengucapkan la ilaha illallah ini, dan aku memohon kembalikanlah aku ke tempat yang tertinggi ini, yaitu berjumpa dengan engkau. Hatta sampai kubido. Kubido itu, kobado itu digenggam. Siapa yang menggenggam? Allah. Jadi Allah sampai beliau mengucapkan ini, dan saat itu kemudian Allah menggenggam ruhnya. Artinya beliau diwafatkan. Saat itu beliau kemudian wafat, dan yang terjadi adalah wa malat yadahu, tangannya tadi yang mengangkat tadi kemudian jatuh brek gitu. Ini sakaratul mautnya Rasulullah, dan beliau wafat itu diabadikan di Bukhari ini, nonton nggih. Nah, maka dan yang lain-lain ada di riwayat yang lain juga, tapi yang dalam hadis ini dikatakan beliau dalam riwayat hadis ini tatkala beliau sudah wafat, sebelumnya beliau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka dari itu ya sebaiknya kalau orang mau meninggal dunia harus ditemani untuk membantu mengucapkan ini. Ya zikirnya ya la ilaha illallah, dan saat itulah kalimat tahlilan di situ paling banyak, sebanyak-banyaknya, supaya dia bisa konsentrasi, bisa ingat di kala banyak gangguan saat sekaratnya tadi. Karena Rasul mengatakan, ini terhadap maut ini ada sakaratnya. Jadi saat sekarat ini wah gangguannya luar biasa, seperti itu. Dan Rasulullah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik. Ada yang ditanyakan barangkali sebelum kita lanjutkan? Nggih. Nggih, Pak Wayan dulu monggo. Nggih. Ya. Ya. Nggih. Nggih. Nggih, iya, seperti itu. Oh, nggih. Jadi artinya begini, yang dimaksud kalimat terakhir itu adalah dalam kematiannya itu dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maksudnya begitu, Pak Wayan. Jadi bukan kalimat yang paling akhir, loh kok masih hidup lagi la ilaha illallah. Ya bukan begitu, artinya dia tetap berusaha berpegang teguh terhadap kalimat la ilaha illallahnya. Jadi ya mungkin prakteknya ya kita harus tetap mengucapkan la ilaha illallah seperti itu, karena dalam situasi Rasulullah sekarat tadi kan kita tidak tahu ya secara gaibnya apa yang beliau lihat, artinya barangkali saat itu malaikat maut ya sudah berada di samping beliau, sudah siap mengajak keluar, kan berarti ya sudah ntar lagi saya mati kan, seperti itu kan ya, berarti beliau kemudian berdoa untuk tujuan kematiannya ini, ya Allah segera sekarang saya kembalikan supaya berjumpa denganmu, seperti itu. Nah barangkali nanti kalau kita sakaratul maut ini sekiranya, kan hadisnya kan panjang ya, ada malaikat yang datang rombongan yang bawa kafan, itu ada malaikat maut. Barangkali saat itu malaikat maut itu belum muncul juga, belum memanggil nih, ya kalau kita saat itu nanti ya tetap mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekencang mungkin, kan tingkat gangguan beliau dengan kita kan tidak tahu seberat apa kan, seperti itu. Barangkali beliau saat itu bisa mengendalikan situasi, dan barangkali nanti kita itu situasinya ya sesuai yang kita terima, kan ya sebaiknya ya kita sesering mungkin seperti itu, karena setan tadi sudah siap mengganggu dari seluruh penjuru kan, jadi tetap seperti itu. Barangkali ingin mengucapkan kalimat-kalimat ya tidak masalah, karena Rasulullah kan juga berpesan sebelum kematian ini mengucapkan hadis-hadis kayak tadi, sesungguhnya dalam kematian ini ada sekarat, itu kan juga hadis juga untuk nasihat-nasihat seperti itu. Ya tidak apa-apa, diiringi itu kemudian mengucapkan kalimat lagi la ilaha illallah, sehingga nanti kalau mati dalam kondisi ya benar-benar dia mentauhidkan Allah. Ngaten Pak Wayan, kira-kira begitu. Ya. 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 Ya tidak apa-apa, ya sudah, dia dalam kondisi seperti itu. Nggih. Tidak masalah, tidak masalah. Ya, karena memang ya itu dia mampunya seperti itu, ajalnya sudah sampai kan, seperti itu, nggih. Ya yang seperti itu kan, diartinya sudah pada posisinya seperti itu. Ajalnya
dicabut, kalimatnya belum selesai kan berarti dia sudah memang dalam kondisi yaitu tadi la ilaha illallah. Nggih, seperti itu. Pak Wito, nggih, lain. Nggih. Nggih. Nah, betul. Tadi gangguan dari setan kan setan ada dua jin minal jinnati wan nas. Nah, ya ini ya di setelah slide ini ngoten nggih. Nah, ini pertemuan yang akan datang tuh sekarang. Ada berapa? Dua tiga hadis yang menjelaskan tentang tiga hadis tentang godaan manusia tatkala sakaratul maut ada. Ya, hadisnya tiga ya setelah ini ngoten nggih. Nah, seperti itu. Pentingnya alkohol sabit di waktu yang ketiga. Nah ini godaan dari manusia, insya Allah di pertemuan yang akan datang atau nanti. Karena hadisnya panjang supaya tidak terputus, kita lanjutkan di sesi yang tersendiri. Baik, itu saja kira-kira. Ibu-ibu sudah nggih? Ya, insya Allah paham. Nanti kalau bagi ada yang terlewatkan atau bingung bisa lihat di rekaman yang insya Allah akan kita upload di YouTube kita. Ngatur mawon wallahu alam bisawab. Barakallahu li wa lakum wa fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.